Bagi saya baru pertama kali ini menghadiri pengajian yang diadakan di tengah jalan. Karena saya keliling sampai ke Yordan, kemarin ceramah di Jeddah, diundang oleh ulama-ulama Jeddah, tidak di jalan begini. Sebelum ngaji ini ya, ini sebelum ngaji saya tak cerita dulu. Dan saya mohon maaf tadi dari pemimpin Masjid As-Suada, saya tidak memberikan tausiah. Karena tausiah itu bahasanya PKS. Saya NU, jadi nggak pakai tausiah. Kata kalau bahasanya Habib Ali bin Husain tadi, mutiara hikmah yang dipetik dari Quran dan hadis itu lebih bahasa daripada tausiah. Itu PKS, saya bukan PKS. Jadi terus terang aja supaya sampai nanti tahu bahwa saya bukan PKS. Jadi jangan ngundang saya kalau sampai PKS. Di garis harus tegas kan. Karena yang senang selawatan biasanya bukan PKS. Di Mekah sendiri tempat maulidnya Nabi, tempat kelahirannya Nabi sekarang dijadikan WC umum. Kalau supaya sampai tahu, ada 4 wanita yang dijamin masuk surga dan menjadi empunya surga. Yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah. Tempat lahirnya Sayyidatina Khadijah jadi WC umum di Mekah sana. Wanita yang kedua yang menjadi empunya surga adalah Sayyidatina Fatimah, tuan putriku yang bernama Fatimah. Fatimah itu Zahra. Tempat kelahirannya jadi WC umum. Ini harus paham sampean. Setelah menguasai Madinah dan Mekah, dibantailah orang-orang yang suka selawatan begini nih. Maka di Mekah sana nggak ada habib, sembelih semua. Oh, ini perlu tahu sampean. Orang-orang yang ada di Mekah di Arab itu kerjasama dengan Inggris dan Perancis membantai orang-orang yang menjadi keturunan Nabi, yang baik, yang bermadhab Maliki. Dari Imam Malik itu keturunan Nabi yang ke-16 kalau nggak salah. Dari sana jugalah yang sekarang ini sudah membuktikan sabda Nabi, utubul ilma walau bi, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Sekarang ini dari Cina, mulai dari Beijing dibikin kereta api menembus jalur Gurun Gobi, sudah masuk ke Mekah dan Madinah. Kereta api menembus jalur sutra, luar biasa. Setelah menguasai Hijaz dan Madinah, semua orang Sunni dibantai di Mekah. Yang semula di Ka'bah itu tempatnya khalakoh madhab Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi, sekarang tidak boleh. Apalagi sampai kok duduk baca sallallahu ala Muhammad, gak boleh. Maka berbahagialah gubernur Cina tapi sampai nusa selawatan, mulutan begini berbahagia. Di Mekah sampai balik di sebelah. Benar. Gerakan ini yang kemudian menamakan diri sebagai Wahabi. Wahabi ini ulamanya bernama Abdul Wahab. Sebenarnya bukan Abdul Wahab tapi Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara sendiri di Mesir itu muncul namanya Ikhwanul Muslimin yang menerapkan mono tafsir atas Al-Quran dan mono tafsir atas hadis. Jadi kalau sampai tidak mengikuti tafsirnya dia di sebelah.
Yesus itu dari kata namanya Isu. Nabi Isa itu namanya Isu, tapi bukan bakso isu, bukan, ini Pak Isu. Bergeser ke bahasa Arab jadi Isa. Tapi sebelum bergeser ke bahasa Arab, langsung dipengaruhi oleh bahasa Romawi dan Yunani ditambah Ius, jadi Yesus. Jadi nggak ada kaitannya dengan Tuhan Yesus, itu nggak ada. Yesus itu bahasa Romawi. Orang-orang Wahabi, orang-orang Ikhwanul Muslimin banyak, semakin banyak, dan kita tidak belajar di sana. Kita masih membiarkan mereka mengkafir-kafirkan kita. Bahkan yang namanya Maulud Nabi ini namanya bid'ah. Setelah, maka kalau sampai lihat itu TV Insani, Rojak TV, radio MTA, semuanya begitu. Assalamualaikum, ulu bid'atin dolalah, ulu dolalatin final, semuanya begitu. Ini kenapa kok dibikin ruwet begini? Karena sesungguhnya untuk mengalihkan isu bahwa kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok Wahabi, dan ada kelompok HTI, saya ceton-cetonan ini ngomong, Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah perkawinan antara Ikhwanul Muslimin dan Wahabi. Maka melahirkan satu bentuk gerakan yang sangat berbahaya. Hizbut Tahrir itu adalah perkawinan antara Wahabi dan Ikhwanul Muslim. Bapak Kiai, mohon maaf. Kita minta kepada guru kita untuk menyampaikan tentang sejarah Nabi Muhammad. Kita minta sekali lagi dengan penuh hormat buat guru kita. Tenang. Duduk. Duduk. Enggak ada yang nyuruh. Duduk. Kita minta kepada Bapak Kiai kita untuk menyampaikan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad. Kita minta jangan kritik sana, jangan kritik sini. Lebih baik apa yang lebih manfaat buat umat Nabi dan anak-anak muda, sehingga tidak terusik jiwa-jiwa umat muslimin dan otak-otak umat muslimin yang tidak terubah. Kami berkumpul karena cinta terhadap Sayyidina Muhammad. Buat jamaah FPI, buat jamaah FPI, buat Bapak Ustadz kita, terima kasih atas ceramahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan mudah-mudahan selamat dan panjang umur. Insyaallah. Bahwa kita selamat bersama ya Nabi. Istirahat. Sambil baca salawat. Bapak Kiai kita istirahat. Ya Rasul. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.